Pengertian tabung. Tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 lingkaran identik yang sejajar dan 1 persegi panjang, dan persegi panjang tersebut mengelilingi 2 lingkaran itu. Nah, di dalam bangun ruang tabung ini terdapat alas tabung, selimut tabung, dan juga tutup tabung. Nah, tutup tabung dengan alas tabung ini berasal dari 2 lingkaran yang sejajar. Nah, lalu selimut tabung ini berasal dari persegi panjang yang dikelilingkan di antara 2 lingkaran tersebut dan menjadilah tabung. Ciri-ciri yang terdapat pada bangun ruang tabung. Yang pertama yaitu mempunyai 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi tutup, dan juga sisi selimut. Yang kedua mempunyai 2 rusuk, yaitu rusuk atas dan rusuk bawah. Dan yang ketiga tidak mempunyai titik sudut, yaitu mencari rumus untuk mencari volume atau biasa disingkat V. Rumusnya yaitu Pi dikali R dikali R dikali T, atau juga Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, yang kedua yaitu rumus untuk mencari luas permukaan atau biasa disingkat dengan L gitu aja. Nah, rumusnya yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali R plus T. Nah, R plus T di sini nanti itu didulukan cara menghitungnya dikarenakan ada kurungnya. Dari kerucut di sini saya akan menjelaskan bagiannya. Jadi yang pertama adalah di sini ada titik puncak, lalu di sini ada sisi tegak atau selimut kerucut, lalu yang di sini ada rusuk, dan di sini ada sisi alas, kemudian yang di sini adalah garis pelukis atau biasa yang disebut dengan apotema. Lalu di sini adalah jari-jari dan ini adalah tinggi. Selanjutnya ada jaring-jaring kerucut, yaitu gambarnya seperti ini, jaring-jaring kerucut. Sama yang di sini adalah sisi alas, kemudian yang di sini adalah sisi tegak atau selimut kerucut, yang di sini adalah garis pelukis atau yang biasa disebut dengan apotema. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerucut adalah bangun ruang yang dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkungnya yang mengelilingi lingkaran tersebut. Kerucut merupakan timas dengan sisi alasnya berbentuk lingkaran. Berikut adalah rumus-rumus dari kerucut, bagaimana mencari volume, bagaimana mencari luas permukaan. Jadi untuk rumus kerucut ini, volume sama dengan 1/3 kali Pi R kuadrat kali T. Luas alas sama dengan Pi kali R kuadrat. Luas selimut sama dengan Pi kali R kali S. Luas permukaan sama dengan
luas alas ditambah luas selimut, yaitu Pi kali R S tambah R. Untuk keterangannya, L sama dengan luas permukaan kerucut Pi bisa menggunakan 22/7 atau 3,14 bergantung dengan jari-jari kerucut yang diketahui. R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi kerucut tersebut, dan S sama dengan garis pelukis. Demikian adalah bagian-bagian serta rumus dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Teman-teman bisa lihat, saya langsung membawakan bola asli nyel. Nah, ini. Lah, teman-teman bisa lihat. Ya, di sini ada pusat, titik pusat, atau dinamakan titik pusat bola ya. Ini namanya titik pusat bola. Saya lingkari ya teman-teman, lingkar biar ketinggal. Oke, siap kan? Lalu ketika saya menarik garis ini ke sini, set, ini saya pakai nama variabel A ya teman-teman. Setes. Lah, ini namanya jari-jari bola. Anggap saja lurus ya teman-teman. Oke, jika dari as ini saya tarik dulu sampai melintang ke sini, sini ya, saya pakai huruf B. Ini dari A ke B, ini namanya diameter ya teman-teman. Namanya diameter. Ingat-ingat namanya diameter ya. Oke teman-teman, kita ke sifat-sifat bola. Sifat yang pertama, bola hanya memiliki satu titik pusat. Seperti yang saya katakan tadi, titik pusat berada di tengah bola. Ini namanya titik pusat. Ya. Bola juga tidak memiliki rusuk. Ya, benar, tidak memiliki rusuk. Ketika tidak memiliki rusuk, maka tidak memiliki sudut. Ya. Bola juga tidak memiliki sudut, dan ketika tidak memiliki sudut maka tidak memiliki bidang diagonal. Oke. Ketika tidak memiliki bidang diagonal maka tidak akan pernah mempunyai diagonal bidang. Ya, sisi bola ini namanya sisi bola, itu bisa dinamakan dengan dinding bola. Dan juga jarak, tadi saya sudah katakan, jarak antara titik pusat ke atau ke sisi bola atau ke dinding bola dinamakan jari-jari. Dan apabila dari dinding bola kanan atau satu dinding bola ke dinding bola yang lain dinamakan diameter. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh bagaimana cara menghitung volume tabung, luas permukaan tabung, dan luas selimut tabung. Baik, yang pertama adalah bagaimana cara mencari volume dari tabung. Rumus volume tabung adalah Pi kali jari dikali jari dikali tinggi. Kemudian kita tinggal memasukkan apa yang telah diketahui ke dalam rumus tersebut. Maka Pi-nya 22/7 dikali jari 7 dikali 7 dikali 28 sebagai tinggi. Maka hasil yang diperoleh dari volume tabung tersebut adalah 4.312 cm3. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mencari luas permukaan tabung, yaitu dengan rumus 2 kali Pi dikali jari dikali kurung buka jari ditambah tinggi kurung tutup. Maka 2 adalah 22/7 dan 7 dikali jari-jarinya 7 ditambah tinggi 28. Selanjutnya adalah kita bisa menambahkan apa yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 35. Maka hasil yang diperoleh adalah 1540 cm persegi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mencari luas dari selimut tabung. Rumus luas selimut tabung adalah 2 dikali Pi dikali jari-jari dikali tinggi. 2 dikali Pi dikali jari-jari dikali tinggi sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 sebagai jari-jari dan dikali 28 sebagai tinggi. Maka diperoleh luas selimut tabung sama dengan 1232 cm persegi. Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai bangun ruang kerucut oleh rekan saya, maka kita dapat mencoba untuk mengerjakan latihan soalnya. Nah, saat ini sudah ada satu soal mengenai bangun ruang kerucut, yaitu diketahui jari-jari kerucut 6 cm dan tinggi kerucut 8 cm. Yang ditanya adalah tentukan luas permukaan kerucut dan volumenya. Nah, karena pada soal ini hanya diketahui tinggi dan jari-jarinya, maka kita harus mencari sisi dari kerucut tersebut dahulu. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus ini. S kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah T kuadrat. Maka tinggal kita masukkan yang sudah diketahui, yaitu jari-jarinya 6 cm, maka di sini 6 kuadrat. Ditambah T-nya 8 cm, maka di sini 8 kuadrat. S kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Maka S kuadrat sama dengan 100. Maka S adalah akar dari 100 atau sama dengan 10 cm. Maka dari rumus ini kita mendapatkan bahwa sisi dari kerucut tersebut adalah 10 cm. Apabila sudah memiliki sisi, maka kita dapat mulai untuk mencari luas permukaan kerucut. Di mana rumus dari luas permukaan
kerucut P dikalikan R dikalikan R ditambah S. Maka LP sama dengan, karena N-nya adalah 6, maka kita menggunakan Pi 3,14. Dikalikan jari-jarinya yaitu 6, dikalikan 6, ditambah sisinya yaitu 10. ALP sama dengan 3,14, dikalikan 6, dikalikan 16. Maka kita mendapatkan luas permukaan kerucut yaitu 301,44 cm². Nah, setelah itu kita dapat mencari volumenya. Volume kerucut sama dengan 1/3 Pi dikalikan R kuadrat dikalikan T. Maka volume sama dengan 1/3 dikalikan 3,14 dikalikan 6 kuadrat dikalikan 8. T sama dengan 1/3 dikalikan 3,14 dikalikan 36 dikalikan 8. Maka V sama dengan ini 3 dan 36 dapat kita coret ya, 36 jadi 12. Maka 3,14 kalikan 12 dibagi 8 hasilnya adalah 301,44 cm/3. Ketahui, jari-jari sebuah bola adalah 21 cm. Jika jari-jari bola terkecil menjadi 1/3 kali semula, tentukan perbandingan volume bola sebelum dan setelah diperkecil. Untuk menyelesaikan soal ini, maka langkah pertama yaitu menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui, jari-jari yang pertama adalah 21 cm. Jari-jari yang kedua adalah 1/3 kali 21, yaitu 7 cm. Langkah selanjutnya adalah menuliskan apa yang ditanyakan, yaitu volume bola sebelum dan setelah diperkecil, atau bisa ditulis dengan V1 dibagi V2. Untuk menyelesaikan, maka diperlukan rumus V1 dibagi V2 sama dengan R1 dibagi R2 pangkat 2. Kemudian memasukkan nilai R1 dan R2-nya ke dalam rumus. R1-nya adalah 21, R2-nya adalah 7. Selanjutnya membaginya terlebih dahulu. 21 dibagi 7 sama dengan 3, kemudian dipangkatkan 3, yang menghasilkan 27. Maka perbandingan volume bola sebelum dan setelah diperkecil adalah 27/1. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran yang kami buat. Kelebihannya adalah 1. Para siswa lebih mudah untuk memahami materi yang kami berikan karena kami menjelaskan secara detail mulai dari definisi, sifat, rumus, dan juga contoh soalnya. Yang kedua, siswa mengetahui wujud bangun ruang tersebut karena ada objek bendanya. Kekurangan dari media pembelajaran ini adalah 1. Pembuatan media yang memakan waktu lama karena dilakukan secara manual. Yang kedua, objek benda yang dibuat mudah rusak karena terbuat dari kertas dan hanya direkatkan oleh lem saja. Yang ketiga, butuh ruang untuk menyimpan objek benda tersebut. Yang keempat, objek benda susah untuk dibawa kemana-mana.